Halo kawan-kawan, masih bersama dengan channel duniadesa.com. Kali ini tayangannya tentang contoh SK atau surat keputusan tentang penetapan pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat desa. Ini diawali dengan lambang Garuda, kemudian kabupaten, kemudian keputusan kepala desa atau keputusan kepala petinggi, ini sebutan di daerah saya, kemudian nomor, tahun, garis miring. Ini misalnya nomornya ternyata terdiri dari beberapa klasifikasi tentang penetapan pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat desa. Desa ini ditulis ya, desa apa gitu, misalnya desa contoh, kecamatan contoh, masa bakti 2021 sampai 2026 misalnya. Petinggi titik-titik contoh atau kepala desa contoh menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Bupati pasal 14 ayat 2 Peraturan Bupati Jepara nomor 8 tahun 2020 tentang lembaga kemasyarakatan desa, bahwa untuk menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara terpadu dan terarah melalui prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat serta dalam rangka menciptakan ketahanan masyarakat di desa, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf A dan huruf B perlu menetapkan keputusan petinggi tentang penetapan pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat desa titik-titik. Contoh misalnya kecamatan titik-titik masa bakti 2021-2026. Ini mengingat ini regulasi sebagai pedoman. Kesatu, menetapkan pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat desa titik-titik kecamatan titik-titik masa bakti 2021-2022 dengan lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Tugas pengurus lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud diktum ke-1 adalah membantu petinggi dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong royong. Ketiga, dalam melaksanakan tugas pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat desa bertanggung jawab kepada petinggi atau kepala desa. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa dan sumber-sumber lainnya yang sah. Keempat, keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan langsung disebutkan desanya ya, pada tanggal berapa, kemudian kepala desa atau petinggi atau sebutan lainnya, nama desa, nama, gelar dan pangkat langsung ditandatangani dan dicap. Salinan ini disampaikan kepada Kepala Dinsos Permades atau DPMD Kabupaten, kemudian camat, ketua BPD, pengurus yang bersangkutan. Contoh lampirannya, lampiran keputusan petinggi atau kepala desa titik-titik nomor titik-titik tahun titik-titik tentang penetapan pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat desa. Desanya titik-titik ini diisi masa bakti 2021-2022. Susunan pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat desa kecamatan titik-titik, desanya desa contoh misalnya ya. Kecamatan contoh masa bakti 2021-2022. Nomor 1, 2, dan 3 nama, misalnya ketuanya siapa misalnya, kemudian jabatannya sebagai ketua, kemudian yang kedua yaitu sebagai sekretaris tidak memerlukan wakil ketua, kemudian nomor 3 bendahara, kemudian seksi yang dapat dibentuk, misalnya seksi agama dan kesejahteraan terdiri dari ketua seksi, kemudian anggota-anggota, kemudian seksi pemuda, olahraga, dan kesenian juga ada ketua seksinya, ada anggotanya, ada bisa lebih dari satu. Kemudian seksi keamanan dan ketertiban ada ketua seksinya,
atau anggotanya bisa lebih dari satu. Kemudian seksi pendidikan dan kesehatan, anggotanya bisa terdiri dari 3 orang, ketua seksi 1, kemudian anggota. Bagaimana kalau misalnya hanya 9 orang, ya tinggal dikasih satu saja setiap seksinya. Dan bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan di daerah, di desa masing-masing. Kemudian di bawahnya petinggi atau kepala desa atau sebutan lain, misalnya petinggi contoh. Kemudian nama tanpa gelar dan pangkat ditandatangani dan distempel. Mengenai tugas LPMD, di paparan saya sebelumnya, di tayangan sebelumnya tentang lembaga kemasyarakatan sudah saya baca, sudah saya upload juga filenya tentang tugas pokok dan fungsi LPMD. Silakan kawan-kawan cek YouTube saya, video-video di YouTube saya. Banyak sekali saya upload file-file yang berkaitan dengan desa yang mungkin penting dan berguna sebagai referensi buat kawan-kawan Bapak Ibu semuanya. Kalau regulasi setingkat menteri yang jadi acuan untuk penetapan Perdes Lembaga Kemasyarakatan Desa, di dalamnya yang juga membahas tentang LPMD itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Mungkin peraturan bupati antar satu daerah dengan daerah lain berbeda, tapi yang pasti aturan di setingkat menteri pakai ini ya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Dan ini menjadi penting sebagai kelembagaan yang ada di desa, sebagai mitra desa, bukan mitra dalam artian sejajar ya, tapi mitra partisipatif, sebagai bagian unsur yang membantu pemerintah desa dalam rangka menggerakkan proses-proses perencanaan, proses-proses pelaksanaan pembangunan, proses-proses penyampaian aspirasi masyarakat, tapi tidak melampaui kewenangan BPD atau melampaui tugas dan fungsi BPD. Filenya nanti ini saya upload di link di bawah judul atau di deskripsi, tapi nanti bentuknya tidak Word karena beberapa kali saya upload file dalam bentuk Word akhirnya dirubah oleh beberapa pihak yang punya kepentingan tapi tidak tahu caranya untuk download, sehingga langsung dilakukan perubahan di file yang saya upload. Ini nanti saya filenya upload dalam bentuk file PDF, silakan diedit sendiri. Tapi kalau misalnya mau file Microsoft Word ya, silakan kawan-kawan WA ke nomor saya 085 325 042 650. Sekali lagi, nomor saya kalau mau minta file soft dalam bentuk Microsoft Word seperti ini supaya gampang diedit, silakan WA ke 085 325 042 650. Sekali lagi, kenapa saya uploadnya dalam bentuk PDF? Karena beberapa kali saya upload file dalam bentuk Microsoft Word, isinya ada yang dilakukan perubahan, tidak di-download tapi langsung dilakukan perubahan, sehingga kawan-kawan berikutnya yang mau mendownload justru mendapatkan yang sudah dilakukan perubahan dari daerah masing-masing.
Terima kasih yang sudah menyimak tayangan ini, yang sudah menyimak tayangan-tayangan lain di channel duniadesa.com. Jika tayangan ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman-teman yang lain. Jika tayangan ini membantu kawan-kawan, silakan klik tombol jempol. Dan jika ada yang perlu disempurnakan, silakan tulis komentar di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk sahabat-sahabat channel duniadesa.com. Sampai jumpa di tayangan dan uploadan file-file berikutnya serta informasi-informasi penting lainnya pada uploadan berikutnya. Dan supaya tidak ketinggalan, jangan lupa klik tombol subscribe.